Shalom, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak terasa, udah hampir 1 bulan kita beribadah di rumah. Tapi saya percaya kita semua jemaat GBI Batu Raja aman tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu setia. Dia sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Kembali hati kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa Tuhan tetap melakukan ibadah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan. Untuk memuji Engkau Tuhan. Untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Itu satu anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan di mana Engkau ditinggikan. Di mana Engkau dimuliakan. Di situ Tuhan hadir dan mujizat akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Urapi Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Urapi Tuhan kami semua Tuhan tidak terkecuali Bapa. Terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita akan memuji Tuhan. Mari rasakan tetap kasih Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Dia Tuhan kita yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu memegang tangan kita dengan tangan kasih-Nya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku. Pimpin jalanku, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, mari panggil Dia, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan, haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari kita angkat tangan kita, Yesus, kita panggil Dia. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Mari kita sembah Dia. Segala kasih Tuhan, mari kita pandang Dia dengan sikap hati kita menyembah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita pandang kemuliaan-Nya, kita pandang salib Tuhan yang telah membebaskan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat-saat seperti ini Tuhan, kami lebih lagi membutuhkan Engkau dari hari-hari yang sebelumnya Tuhan Yesus Kristus. Kami memanggil Engkau Yesus Tuhan kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebab pertolongan hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu sesuatu. Katakan kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Amin, haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan pada katakan haleluya. Kami perlukan keajaiban, kami perlukan Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami serahkan pada hamba-Nya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Engkau saja ya Tuhan. Engkau saja. Seluruh kehidupanku merindukan kepenuhan-Mu, merindukan jamahan-Mu, ya Roh Kudus. Penuhi kami
lahirkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan roh kami. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Tuhan, karena Engkau yang layak untuk menerima hormat, pujian, pengagungan. Bangsa-bangsa sujud menyembah kepadamu, suku-suku bangsa memuliakan Engkau, sebab Engkau telah membeli bagi kerajaan sorga, bagi Allah Bapa, dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, untuk memuji dan menyembah Engkau. Karenanya kami bersyukur ya Bapa, buat Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit, yang naik ke sorga, yang bertahta di tempat yang maha mulia, tetapi yang juga berkenan diam di dalam kehidupan kami. Sebagai bait kudus-Mu, biarlah kami semua mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa yang kami perbuat setiap hari, biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, lawat setiap kami, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Tuhan menjamah dan memberkati kami. Tolong hamba-Mu supaya pemberitaan firman membangkitkan roh kami, semangat kami, kasih kami. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami boleh melimpah keluar melalui hidup kami bagi orang di sekitar. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus yang telah mati dan bangkit itu, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kemurahan dan kebaikan Allah terus menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita masih tetap berbakti secara online melalui media yang Tuhan sudah berikan. Kita boleh mencari Tuhan, membangun mesbah keluarga, memperkokohnya sehingga seisi keluarga kita menyembah Tuhan. Tidak saja dalam pujian penyembahan, ucapan syukur, tetapi dalam keseharian kita menjadi penyembah yang sejati, memuliakan namanya dengan perbuatan dan sikap hidup kita. Jadilah berkat sebab Kristus telah mengutus kita sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Hari-hari yang kita lalui hampir mirip dengan hari-hari ketika peristiwa penyaliban terjadi. Menggentarkan, menakutkan, mencengangkan para murid dan orang-orang yang ada di zaman itu. Sungguh digentarkan. Peristiwa penyaliban itu menggentarkan mereka, membuat mereka tetap ada dalam suasana ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tidak ada kepastian hari depan mereka. Sesuatu yang seolah-olah sudah di depan mereka, seolah-olah di depan mereka. Sesaat mereka akan memasuki satu lawatan kemuliaan dari Mesias Sang Raja. Tetapi peristiwa penyaliban itu sepertinya membuyarkan semuanya. Dalam suasana ketakutan, kecemasan, dan tiada harapan, Tuhan menyatakan kemuliaan keagungannya ketika Dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Kubur kosong menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Dia hidup. Haleluya. Amin. Pagi hari ini biarlah di tengah suasana yang mungkin sebagian orang mengalami kecemasan, ketakutan, berita kebangkitan Kristus memberikan juga seperti para murid di zaman lampau, sukacita, pengharapan yang baru, semangat yang baru untuk menjalani hidup ini. Ada hal-hal yang mungkin akan berubah dalam perjalanan waktu, tetapi kita mau melakukan kehendak Allah meskipun situasi mengalami pergeseran dan perubahan. Yesus sudah bangkit adalah sebuah tema yang tidak pernah usang, karena itulah pusat dari pemberitaan dan kekuatan Injil. Dia telah mati menanggung dosa kita, Dia telah bangkit mengalahkan maut, sehingga itu menjadi sebuah berita kemenangan di sepanjang abad. Orang-orang Kristen Yunani, Eropa Timur, juga mungkin orang Koptik, ketika masa-masa kebangkitan Kristus mereka berkata, Dia sudah hidup. Dan orang yang menjawabnya juga berkata, sesungguhnya Dia juga sudah hidup. Pagi hari ini kita mau melihat
kebenaran ini, Dia yang telah bangkit itu menyatakan kebesaran dan keagungannya. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita mungkin bertanya, mengapa Dia bangkit? Apakah tidak cukup Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa kita? Apakah itu masih kurang? Beberapa orang ketika rela menanggung kesalahan orang lain, ketika mati bagi tumpah darahnya, orang itu disebut pahlawan. Sebab dia sudah rela melakukan dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus. Apakah itu tidak cukup? Apakah tidak cukup dia menanggung dosa-dosa seisi dunia? Dia bukan saja menanggung dosa saya, tetapi dosa seisi dunia. Sesungguhnya kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia bukanlah manusia biasa. Dia bukan seorang yang lemah. Dia bukan semata-mata anak manusia. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus menjelaskan bahwa Dia bukan seorang manusia biasa. Sebab manusia biasa tidak luput dari kuasa kematian. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 berkata, manusia ditetapkan untuk hidup satu kali dan kemudian mati dan kemudian dihakimi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kemungkinan. Karena Roma pasal yang ke-6 berkata semua manusia, Roma pasal 3:23 berkata semua manusia sudah berbuat dosa. Dan upah dosa kata Roma pasal 6 ayat 23 adalah maut. Tidak ada celah, tidak ada kesempatan. Orang yang hidup pasti mati lambat atau cepat. Entahkah melalui penyakit, entahkah kecelakaan, musibah, atau ketika memang sudah waktunya dia harus berangkat memasuki kekekalan. Jadi manusia biasa, sehebat apapun, pahlawan apapun juga, bahkan pengajar-pengajar, filsuf-filsuf yang hebat, pemuka-pemuka agama, satu hari juga akan mati, apapun penyebabnya. Tetapi beda dengan Yesus. Dia mati bukan karena sebuah kecelakaan, bukan karena musibah, meskipun secara kasat mata kita bisa melihat itu sebuah konspirasi para pemimpin agama. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, Dia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Dia serahkan nyawanya di kayu salib untuk satu tujuannya yang ingin Dia genapi. Dan waktu Dia bangkit dari kubur, Dia bangkit dengan meraih kekuasaan di sorga, di bumi, dan di alam maut. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan orang yang lemah dan kalah. Satu lagu yang pernah saya dengar beberapa puluh tahun yang lalu dinyanyikan oleh Jim Reese. Di Taman Getsemani sebetulnya Dia bisa memanggil ribuan berlaksa-laksa pasukan surgawi untuk melepaskan Dia. Tetapi Dia rela minum cawan pahit itu. Bukan karena Dia tidak bisa melepaskan diri dari serdadu Romawi, dari kematian, tetapi karena Dia rela menyerahkan nyawanya. Alkitab berkata itu suatu pelayanan dan karya penebusan sebagai imam besar. Imam besar dalam peraturan imamat Musa, mereka membawa korban lembu dan dipersembahkan, darahnya dipercikkan ke tempat-tempat di perabotan kemah suci. Darah itu juga menguduskan hidupnya, sehingga satu tahun satu kali imam besar membawa darah korban binatang pendamaian ini sampai ke ruang Maha Kudus. Itu sebuah pelayanan pendamaian bagi dirinya dan juga bagi bangsa Israel. Tetapi Yesus melakukannya satu kali untuk selamanya. Dan persembahannya kata Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9.
Allah berkenan menerimanya. Karena Allah tidak menuntut darah kambing dan domba. Itu sebuah peraturan yang berlaku 1500 tahun sampai Kristus anak domba Allah itu tersembelih. Menggenapi semua nubuatan di dalam kitab para nabi. Yesus anak domba Allah yang sejati. Menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban penebusan yang berkenan kepada Allah. Sehingga keilahian Yesus diungkapkan dengan sangat jelas. Dia yang adalah Allah dalam rupa manusia. Jadi kalau dia mati, karena dia mengambil tubuh seorang manusia. Tetapi dia bukan semata-mata seorang manusia biasa. Peristiwa kebangkitan yang kedua, kita lihat bahwa tidak ada di dunia, di sepanjang sejarah. Anda boleh tanya, Anda boleh cari informasi apapun juga, dari manapun sumbernya, di sepanjang zaman, pernahkah ada orang yang mati dan bangkit? Pemimpin-pemimpin besar yang hebat, para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negaranya, ketika mereka mati, tidak pernah bangkit. Sehingga orang kemudian mengunjungi pusaranya, makamnya, dan menjadikan tempat-tempat yang dianggap keramat. Tetapi kita tidak menjumpai kubur Yesus yang sejati. Meskipun orang berziarah ke Israel, tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat memastikan di mana tempat kubur yang sebenarnya. Keagungan rahasia ibadah kita, kata Paulus, dia yang telah mati dan dibangkitkan itu, bersemayam di tempat yang maha kudus. Sebuah keagungan dari rahasia yang besar, rahasia ibadah. Rahasia ketika Allah yang tak terhampiri itu dalam kemuliaannya berkenan diam, menyerahkan nyawanya untuk menjadi penebusan bagi kita. Hanya Dia yang rela mati menanggung dosa seisi dunia itu telah bangkit penuh dengan kuasa yang besar. Kuasa yang menyelamatkan orang-orang berdosa dari kematian kekal. Jadi bangkitnya Yesus dari kubur menjadikan dia seorang satu-satunya tokoh atau pribadi yang sangat berbeda. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit. Tidak ada yang lain. Amin. Tetap percaya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada yang lain. Teguhkan hatimu di tengah gonjang-ganjing kehidupan. Biarlah engkau menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat dan andalanmu dalam hidup di bumi sampai di dalam kekekalan. Ketika dia berkata kepada Lazarus, dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, yang kemudian ayat itu juga ditulis di sisi di atas lantai 2. Akulah yang membangkitkan orang mati. Sebab dia memiliki kehidupan dan kuasa yang membangkitkan itu. Kalau kita percaya kepada dia, mengasihi dan melakukan kehendaknya, itulah tindakan terbaik satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita sekarang sampai selamanya. Markus pasal 8 ayat yang ke-31 berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jauh-jauh sebelum peristiwa penyalipan, dia mengajarkan, mengingatkan muridnya. Setidaknya 4 kali Alkitab mencatat, para penginjil menulisnya. Yesus memperingati murid-muridnya, mengingatkan mereka bahwa ia tidak akan selamanya. Orang-orang durhaka akan menyalibkan dia, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sebuah pesan yang diulang-ulang supaya mereka tidak tergoncang. Meskipun faktanya ketika peristiwa penyalipan itu terjadi,
kita membaca, Alkitab mencatat mereka ketakutan, mereka gentar, mereka kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa kebenarannya tidak pernah salah. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia sungguh bangkit dan dia memiliki hidup. Kalau ada orang berkata ini dan itu tetapi tidak terjadi, maka ada yang salah dalam perkataan. Ulangan berkata dia terlalu berani berbicara atas nama Tuhan jika tidak terjadi satu apapun. Tapi Yesus, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan itu terbukti ketika dia bangkit dari antara orang mati. Percayai dia, Allah yang berjanji, yang berfirman dan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, tidak pernah meleset, tidak pernah tidak mampu melakukannya. Kebenaran yang ketiga, kebangkitan Yesus memberi jaminan kebangkitan untuk semua orang percaya. Ya, itu gambar kubur-kubur. Kebangkitan Yesus merupakan buah sulung, kata 1 Korintus pasal 15. Jadi sesudah buah sulung akan muncul, akan datang masa panen raya. Kebangkitan-kebangkitan orang-orang kudus di dalam Kristus terus menerus. Dan sebelum peristiwa Kristus, tidak pernah ada orang yang dibangkitkan kecuali Lazarus. Dan kemudian seorang anak perempuan. Tetapi itu tidak bicara tentang penebusan. Itu bicara tentang kuasa Allah yang mengatasi kematian dan sakit penyakit. Tetapi bangkit mengalahkan kematian dan dosa hanya terjadi pada waktu Kristus melakukannya di kayu salib. Dan pada hari ketika dia bangkit, dialah buah sulung. Dan sesudah itu banyak orang-orang yang akan mengalami kebangkitan-kebangkitan, yaitu semua orang yang percaya kepadanya. Jadi jika kita juga percaya kepada Tuhan, melekatkan hidup kita kepada Tuhan, seperti Kristus telah dibangkitkan, satu hari kita juga akan dibangkitkan. Amin. Inilah pengharapan Injil. Anda boleh mungkin tidak memiliki banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi jika Anda memiliki Kristus yang telah mati dan bangkit itu, seandainya itu pun satu-satunya pengharapan yang Anda punya, saya ingin berkata itu sudah lebih dari cukup. Karena banyak orang yang memiliki segala hal di bumi ini, tetapi mereka tidak memiliki pengharapan kebangkitan. Mereka tidak memiliki jaminan kepastian kebangkitan. Tapi Kristus menjanjikannya dan dia menggenapinya. Dialah buah sulung dari kebangkitan. Ada satu jaminan yang pasti, bahwa melalui kebangkitan Yesus, orang percaya pun pasti mengalami kebangkitan dari kematian. Saya dan saudara, setiap orang dari sejak Kristus ada sampai nanti dia datang kali yang kedua, semua orang yang telah percaya kepadanya, jika tubuhnya mati, apapun penyebabnya, Tuhan akan membangkitkan dia untuk memberikan tubuh kemuliaan yang tidak akan sakit, yang tidak akan mati, yang tidak akan berhenti berfungsi. Karena seperti itulah yang Tuhan janjikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Dalam pemakaman-pemakaman, Anda pasti tidak pernah mendengar ada pendeta atau orang yang menggantikan pendeta memimpin pemakaman dengan berkata, selamat tinggal selama-lamanya. Enggak pernah kan? Tapi dia selalu mengutip ayat firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Beristirahatlah sampai sangkakala yang terakhir itu berbunyi, orang mati akan bangkit dan engkau akan dibangkitkan. Tubuh yang telah mati dan rusak karena dimakan oleh binatang-binatang, serangga-serangga yang ada di dalam tanah, ulat cacing dan seterusnya. Tapi satu hari itu akan membangkitkan dan memberikan tubuh kemuliaan. Tapi rohnya sejak dia dipanggil, 1 menit sejak dia dipanggil, dia sudah ada bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Itu janji yang indah. Haleluya. 1 Korintus 15:24 memberikan rincian tentang kebangkitan itu. Yang ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita adalah tubuh yang satu hari akan mati. Asalnya dari debu dan tanah, akan kembali kepada debu dan tanah. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Waktu Tuhan membangkitkan orang-orang mati di dalam Kristus,
Dia bukan saja mendapat hidup yang kekal, tetapi dia dipermuliakan di dalam kerajaan Allah. Itu hari yang luar biasa. Orang berkata yang terbaik dari janji Allah masih akan datang. Harapkanlah itu, peganglah itu, karena yang terbaik dari Allah masih akan datang dalam hidup kita, dalam hidupmu. Ditabur dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh jasmani ini banyak kelemahannya. Hari-hari ini kita harus menjaga imunitas tubuh kita dengan cara hidup yang sehat. Cukup tidur, cukup makanan yang baik. Memberikan asupan vitamin, juga olahraga, gerak badan secukupnya. Berjemur, ya kan? Bisa pagi, jangan terlalu lama, nanti jadi gosong semua. Ya. Tapi yang jelas biarlah provitamin D di dalam tubuh kita muncul karena sengatan matahari pagi. Memberikan kepada kita imunitas. Kasih asupan yang baik, jangan makan sekedar enak, tetapi perhatikan juga yang baik. Ada buah-buahan, sayuran yang juga punya muatan yang bagus untuk kebutuhan vitamin C, vitamin yang lain. Ya. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Karena tubuh kemuliaan itu tidak lagi dapat dikalahkan oleh maut, oleh kematian, oleh sakit penyakit. Tuhan menjanjikan tubuh kemuliaan itu kepada setiap kita. Haleluya. Dan yang keempat, agar semua jerih lelah dan pelayananmu untuk Kristus tidak sia-sia. Amin. Kenapa Kristus bangkit? Supaya persekutuanmu, pengiringanmu, pelayananmu, pengorbananmu untuk dan karena Kristus tidak sia-sia. Sebab Paulus mengandai-andai bila Kristus tidak bangkit dari kematiannya, maka sia-sialah semua pengorbanannya. Pengorbanan para rasul, tentu saja termasuk pengorbanan kita. Iman kita kepada Dia menjadi tidak berarti. Sebab beriman kepada orang hebat yang mati tapi tidak pernah bangkit. Tapi bukan itu faktanya. Faktanya Anda beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit. Karena Dia berkuasa. Sehingga kita bisa berkata, tidak sia-sia imanmu, tidak sia-sia pengorbananmu, tidak sia-sia pengiringanmu, ketaatanmu, kasihmu kepada Tuhan. Karena Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kita semua, seandainya Kristus tidak bangkit, tidak akan pernah terbebaskan dari dosa dan penghukuman yang kekal. Bisakah kita membayangkan orang hidup hebat, betapapun hebatnya dia, atau dalam penderitaan, dalam kesusahannya, ketika dia mati, dia masuk kekekalan dalam penghukuman dan penderitaan yang tidak dapat dia lepaskan atau loloskan dirinya. Upah dosa, hukuman kekal menyergap dan membelenggu dia. Sekiranya Kristus tidak bangkit. Dan semua orang yang percaya dalam iman kepada Kristus tetap akan binasa. Tetapi bukan itu faktanya. Fakta yang sejati dan sebenarnya adalah Kristus sudah bangkit. Sehingga semua pengorbanan kita, semua pengorbanan dan iman kita, semua orang percaya memiliki kehidupan yang pasti di dalam Tuhan. Yang terakhir, penyertaan Tuhan itu nyata setelah Dia bangkit. Dia memberikan janji yang indah. Matius pasal 28 bagian B berkata, ketahuilah aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang janji itu diberikan bagi pemberita, pengabar, kabar baik itu. Karena Dia berkata, pergilah. Dan kemudian aku menyertai. Jadi orang yang pergi, orang yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dari janji penyertaan ini memberikan dua sisi. Yang pertama penghiburan. Penyertaan Tuhan berarti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, sebab Dia berfirman, saya kutip dari Mudah Baca dalam bahasa Indonesia, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah.
Haleluya. Mari kita ucapkan sekali lagi bersama-sama di tempat kita masing-masing dari teks ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sebab Dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Bukankah ini satu penghiburan yang luar biasa? Jika ada orang yang harus terisolasi, isolasi mandiri, ketika orang harus melakukan tugasnya di dalam kesendirian, dia merasa di manakah Tuhan? Tetapi Tuhan yang berjanji, masih Tuhan yang sama, yang setia, meskipun mata kita tidak memandangnya, meskipun tangan jasmani kita tidak bisa merangkulnya, tetapi iman kepada firman Allah berkata, aku menyertai engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Hiduplah dan berjalanlah dalam penghiburan dan juga kekuatan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan melalui kebangkitannya memberikan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru. Itulah yang Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dia membangkitkan kita untuk memperoleh bagian yang tidak dapat binasa, kehidupan yang kekal. Hari ini, biarlah berita kebangkitan ini memberikan dorongan dan kekuatan untuk kita terus menjalani keseharian kita di dalam iman yang tidak goyah. Tuhan Yesus yang telah mati itu menyertai kita sebab Dia bangkit, hidup dan berkuasa dan akan datang kembali membawa kita masuk di dalam kemuliaannya. Tetap kuat, tetap tambah, tetap semangat. Lakukan apa yang menjadi tugas kita sehari-hari dengan ketelitian, dengan kebersihan diri. Tetapi terutama juga tidak boleh lupa kebersihan jiwamu, pikiranmu, dan hatimu. Biarlah pengudusan darah anak domba Allah itu terus menerus membasuh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini doa kami. Pujian syukur kami kepadamu. Menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang bersemayam di dalam hati kami, hidup kami lewat Roh-Mu yang kudus, lewat firman yang berkuasa, menguatkan kami sekalian, meneguhkan kami sekalian. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak, orang dewasa yang berkumpul di rumah masing-masing, maupun yang sendirian di tempat kosnya, dimanapun mereka Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Di kota manapun kami di negeri ini, bahkan dimanapun kami sedang berada, kasih karunia Tuhan menyertai kami senantiasa. Bagi Tuhanlah kami serahkan seluruh doa dan hidup kami. Pagi ini sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan semua tugas dan kewajiban kita. Sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, silakan Pak, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
kembali di tempat kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Saudara, keselamatan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita di mana-mana pun berada. Bila Tuhan senantiasa melindungi kita. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi berarti sebab